dicintai oleh para malaikat yang suci. Salat adalah amalan utama seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Salat adalah amalan utama seluruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan salat akan menghasilkan nur ma'rifatullah, menyebabkan doa-doa mudah terkabul, mendatangkan keberkahan pada rezeki. Salat merupakan akar iman dan mendatangkan afiat pada badan. Salat juga merupakan senjata melawan musuh yang keji. Salat juga merupakan senjata melawan musuh yang keji. Pembela bagi orang yang menjaganya, cahaya di dalam kubur, penghibur hati dari keresahan kubur, penolong dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir, pelindung dari panas teriknya kelak di hari kiamat, cahaya kegelapan, perisai dari api neraka, memberatkan amal kebajikan saat ditimbang di atas mizan, dan mempercepat ketika melewati titik sirat. Dan salat merupakan anak kunci bagi syurga. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala telah menulis di dalam kitabnya yang masyhur, yakni kitab Al-Munabbihah, bahwa Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala telah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan 9 kemuliaan. Allah ta'ala meletakkan 9 kemuliaan kepada siapa saja yang benar-benar menjaga salat dengan memperhatikan waktu-waktunya. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan sangat mencintainya. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan sangat-sangat mencintainya. Yang kedua, dia akan merasakan nikmatnya afiat. Dia akan merasakan nikmatnya afiat. Yang ketiga, dia akan senantiasa dilindungi oleh para malaikat yang suci. Yang keempat, rumahnya akan dipenuhi dengan keberkahan. Rumahnya akan dipenuhi dengan keberkahan. Yang kelima, nur kesalehan akan terpancar dari wajahnya. Nur kesalehan akan terpancar dari wajahnya. Yang keenam, hatinya akan menjadi sangat lembut. Hatinya akan menjadi sangat lembut. Hati lembut ini maksudnya mudah menerima kebaikan ya. Hatinya itu mudah untuk menerima kebaikan. Hatinya cenderung kepada kebaikan dan menerima kebenaran itu mudah, tidak sulit. Kata ulama menjelaskan apa makna hati yang lembut, mudah menerima kebenaran, mudah menerima kebaikan. Yang ketujuh, ia akan melewati titian sirat kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Yang kedelapan, ia akan diselamatkan dari api neraka. Dan yang kesembilan, ia akan bertetangga. Ia akan bertetangga kelak di hari kiamat dengan orang-orang yang telah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran dengan ungkapan la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Pada hari kiamat kelak tidak ada ketakutan bagi mereka sedikit pun, dan mereka juga tidak gundah gulana. Mereka ini tidak takut pada saat hati-hati manusia ditimpa ketakutan. Kalau enggak takut ketika suasana yang memang tidak menakutkan, ya lumrah. Seperti sekarang ini kan tidak ada yang menakutkan. Tidak ada air laut sedang tumpah ke daratan. Tidak ada binatang buas yang di luar kendali manusia tiba-tiba turun dari hutan belantara, turun dari gunung ngamuk di tengah kampung. Enggak. Tidak sedang terjadi perang. Suasana aman saja, tenang. Tidak sedang ada badai topan. Nah, kemudian orang itu enggak merasa takut dalam kondisi yang seperti itu, tetapi di suasana yang sangat menakutkan, justru orang itu seperti tidak tersentuh oleh rasa takut sedikit pun. Ini bukan sesuatu yang sepele. Tingkat ketakutan yang akan dialami oleh orang-orang nanti di hari kiamat, tingkat ketakutannya juga dicerita oleh Allah dalam Al-Quran. Yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ketakutan yang
menyebar hari itu adalah ketakutan yang membuat hati-hati manusia betul-betul tergoncang, sehingga mata mereka terbolak-balik, terbelalak ke sana kemari. Itu tingkat ketakutan yang mereka alami. Jantung itu seperti naik ke tenggorokan itu. Ketakutan. Tetapi di suasana yang seperti itu, orang itu kok bisa nggak seperti tidak tersentuh sedikit dari sana. Itu nikmat. Maka di sini disebutkan salah satu di antara 9 karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang hari ini menjaga hak Allah terbesar telah iman, yaitu salat. Mereka nanti akan mengalami ketenangan jiwa saat hati-hati manusia tergoncang dengan ketakutan. Nabi Agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, salat merupakan tiang agama dan memiliki 10 faedah yang sangat besar. Salat merupakan tiang agama dan memiliki 10 faedah yang sangat besar. Yang pertama, mendatangkan nur pada wajah. Salat juga merupakan cahaya bagi hati. Salat akan mendatangkan nur pada wajah, dan salat juga merupakan cahaya bagi hati. Mendatangkan afiat pada badan, menenangkan hati saat di dalam kubur. Di kubur itu sendirian kok bisa tenang, gimana? Kalau orang itu bisa merasakan tenang, sakinah saat dikubur, itu satu nikmat. Dan itu jalannya diantaranya ketika di dunia jaga sholat. Yang kelima, penyebab turunnya rahmat Allah yang sangat khusus. Yang keenam, yang merupakan kunci pembuka khazanah langit. Sholat merupakan kunci bagi pembuka khazanah langit. Khazanah ini perbendaharaan langit. Perbendaharaan bumi kan banyak, panen, harta karun, mata air, macam-macam lah. Perbendaharaan langit jauh lebih banyak. Gimana bukanya? Salat. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Ada apa-apa kesulitan, kesempitan, kesedihan, apa masalah dihadapi, jumpa Allah melalui 2 rakaat, nanti akan terbuka khazanah langit, selesai masalah. Yang ketujuh, akan memberatkan timbangan amal kebajikan saat ditimbang di atas mizan. Yang kedelapan, jalan menuju keridhaan Allah. Yang kesembilan, harga bagi syurga. Dan yang kesepuluh, benteng atau pelindung dari api neraka. Nabi Agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah bersabda, barang siapa yang menegakkan salat, berarti sungguh ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang menegakkan salat, berarti sungguh ia telah meruntuhkan agama. Ini Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang menegakkan salat, sungguh berarti ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh ia berarti telah melunturkan agama. Nabi Agung baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, salat sunat di dalam rumah merupakan nur. Salat sunat di dalam rumah merupakan nur. Oleh karena itu, cahayailah rumahmu dengan salat-salat sunnah. Diulangi, Nabi Agung baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, salat sunat di dalam rumah merupakan nur. Salat sunat di dalam rumah adalah merupakan nur. Oleh karena itu, cahayailah rumahmu dengan salat-salat sunnah. Rumah yang digunakan untuk amalan, baca Quran, salat sunnah, zikrullah, majelis ilmu. Ini seperti kita kalau dari bumi melihat ke langit, ada kelap-kelip, gemerlap, indah, terang, cahaya bintang, kelap-kelip dilihat oleh penghuni-penghuni bumi langit. Seperti itulah nanti penghuni-penghuni langit, para malaikat yang suci melihat ke bumi, ada kelap-kelip. Nanti kelap-kelipnya ya tergantung kualitas cahayanya, ya ada yang terang, ada yang sangat terang, ada yang redup, ada yang memang gelap sama sekali. Bergantung rumah dipakai untuk apa. Nah, kata ulama, jadikan rumahmu seperti masjid. Karena kan sebahagian besar daripada
masjid di dalam rumah. Amal-amal masjid di rumah apa? Bicara kebesaran Allah, kan kita kerap kalau di masjid mudah bicara kebesaran Allah. Cerita alam akhirat itu seperti mudah gitu. Nah, suasana kita hidupkan juga di rumah. Duduk dengan keluarga, cerita Allah gitu. Nah, enak dari makannya. Enak ya. Tahu siapa yang letakkan rasa enak pada makanan itu? Ya bumbu lah, ya mama yang masak enak. Itu Allah yang meletakkan rasa enak pada makanan. Dan sekalipun makanan yang sama dan enaknya sama, rasanya sama, tidak semua menjadi nikmat bagi semua mulut. Di lidah ini enak, di sini biasa-biasa. Kalau enak kali, yang ini malah tidak enak sama sekali. Yaitu meletakkan enak, tidak enak, kurang enak, sangat enak itu Allah. Perkenalkan keagungan Allah. Kenyamanan. Tahu tak siapa yang mencabut rasa lapar dari perut kamu dan meletakkan rasa kenyang? Alah, ya karena makanlah tidak Allah. Ceritanya dulu ada tentara yang tahu jumlahnya banyak. Makan banyak, yang makan banyak makin kelaparan, yang minum banyak makin kehausan. Sementara yang bertahan tidak menyentuh makanan, yang bertahan tidak meminum air kecuali hanya seteguk, justru mereka yang hilang laparnya, hilang dahaganya, kembali kekuatannya, datang keberaniannya. Semua itu kerja Allah. Perkenalkan kehebatan Allah kepada mereka. Cerita juga tentang akhirat. Enak-enak kita ngumpul di rumah seperti ini. Ada ayah, ada mama, ada kakak, ada abang, ada adik. Nanti di akhirat kira-kira ngumpul kita tidak. Ya ngumpul lagi. Amal. Kalau amalnya sama, nanti kita akan ngumpul. Ayah jaga sholat, mama tidak jaga sholat, berpisah nanti. Orang tua jaga amal, anak menyanyiakan amal, terpencar mereka. Kumpul karena amal yang sama. Ceritakan juga apa yang menyebabkan manusia berkumpul atau terpencar. Ceritakan juga apa yang menyebabkan orang itu selamat atau tidak selamat. Ceritakan. Ini membawa amal-amal masjid ke dalam rumah. Ada suasana baca Quran di rumah, menyelesaikan amalan salawat, istighfar, tasbihat di rumah. Usahakan rumah, walaupun rumah itu sederhana, kecil saja. Walaupun mungkin rumah cuma tipe 36 kali 636, tapi ada musholanya. Di sini tempat etika, di sini tempat baca Quran. Ini yang menyebabkan ahli-ahli langit ketika mereka melihat ke bumi seperti ada bintang-bintang dilihat oleh penghuni bumi ke langit. Jadi efek amal itu memberi bias pengaruh kepada dinding dan tiang-tiang rumah sehingga kelihatan bercahaya di bumi, dilihat oleh penghuni-penghuni langit. Itu kata Nabi, cahayailah rumahmu dengan sholat, juga dengan amal-amal yang lain. Terakhir Nabi Agung Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang masyhur, pada hari kiamat kelak disebabkan wudu dan sujud, maka manusia akan mudah dikenali. Karena apa? Tangan, kaki dan wajah mereka akan dipenuhi dengan cahaya yang cemerlang, sehingga mereka akan menjadi istimewa dari umat-umat terdahulu. Hadis lain menyebutkan jika azab akan turun dari langit disebabkan maksiat yang merajalela